Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Ya, saya akan mengkritisi sebuah tulisan ya yang ditulis oleh Ketua PBNU bidang keagamaan ya, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi. Di dalam tulisannya yang berjudul mengakhiri polemik nasab Ba'alawi. Dan ini sebenarnya tulisannya sudah cukup lama ditulis ya, yaitu pada bulan Juli, beberapa bulan yang lalu. Namun tidak semuanya akan saya kritisi di sini satu persatu, tapi ya, apa yang saya kritisi itu satu persatu. Yang pertama, ya argumentasi yang pertama itu yang digunakan adalah fakta sejarah kitab hadis ya. Fakta sejarah kitab hadis artinya beliau dalam berargumen dalam menguatkan nasabnya Ba'alawi itu memberikan salah satu dalil bahwasanya hadis Nabi itu di zaman Nabi nggak pernah ditulis, ya tidak ada catatan bahkan dalam redaksinya itu, sehingga penulisan hadis itu baru dimulai 1 abad setelah kewafatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah demikian? Ya. Sebelumnya saya akan ini dulu membacakan sedikit dari tulisan beliau. Fakta sejarah kitab hadis. 1 abad setelah Nabi wafat, ya 1 abad nih, 100 tahunan. Tidak ada catatan, ya tidak ada catatan ya, baik dari kalangan sahabat atau tabi'in. Atau manuskrip penulisan hadis. Nah, jadi penulisan hadis 1 abad setelah kewafatan Rasul itu nggak ada. Ini menurut Dr. Kiai Haji Fahru Rozi ya. Dan baru dilakukan di abad setelahnya karena takut tercampur dengan Al-Quran. Apakah lalu itu berarti kitab hadis yang ditulis di abad berikutnya adalah palsu dan tidak bisa dibenarkan? Itu adalah catatan atau penulisan dari Dr. Kiai Haji Fahruddin Ar-Rozi. Oh, beliau itu menelaah Sahih Bukhari ya. Ini di Sahih Bukhari nih, karena beliau juga mengutip keterangan itu dari Imam Bukhari di dalam Sahihnya atau Al-Jami'us Sahih. Dan silahkan Anda buka di hadis yang ke-113. Langsung saja saya bacakan redaksinya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsar wa haditsan anhu minni. Kata beliau, tidaklah satu pun seorang pun dari para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih banyak periwayatan hadisnya daripada diriku. Nah itu kata Abu Hurairah. Illa kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktubu wala aktub. Kecuali dari Abdullah bin Amr bin As tentunya. Abdullah bin Amr bin As, karena sesungguhnya Abdullah bin Amr bin As itu menulis wala aktubu dan saya tidak menulis, kata Abu Hurairah. Dan ini tentunya sudah menjadi dalil yang sudah sangat jelas bahwasanya di masa Rasulullah itu memang sudah ada catatan. Ya, sudah ada catatan. Dan memang dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pun juga memberikan izin kepada Abdullah bin Amr bin As. Dalam riwayat yang lain saya bacakan sama dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, maka ahadun a'lamu bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni. Tidaklah seorang pun yang paling mengetahui, yang lebih mengetahui tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada diriku. Illa makana min Abdullah bin Amr, kecuali yang ada pada Abdullah bin Amr, fa innahu kana yaktubu biyadih, karena Abdullah bin Amr itu menulis dengan tangannya, wa ya'ihi biqalbih, dan dia memahami dengan hatinya, wa kuntu, dan saya Abu Hurairah maksudnya, a'ihi biqalbi, saya memahaminya dengan hatiku, wala aktubu biyadi, dan saya tidak menulis dengan tanganku. Fasta'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabi anhu fa adina lahu. Maka Abdullah bin Amr itu meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penulisan
Maka Rasulullah SAW memberikan izin kepada Abdullah bin Amr untuk menulis hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan tentu ini salah satu dalil yang sangat jelas bahwasanya Rasulullah itu sudah memberikan izin kepada beberapa sahabat Nabi yang diantaranya adalah Abdullah bin Amr bin As. Ya, dan tentu di masa Rasulullah sudah ada penulisan. Di masa Rasulullah itu sudah ada penulisan dan apa yang dituliskan oleh Dr. Fahru Razi ini adalah salah satu hal yang menurut saya kurang tepat dan kurang teliti, ya. Lantaran apa? Lantaran beliau dengan mudahnya mengatakan bahwa tidak ada catatan pada zaman Rasulullah SAW, sementara catatan pada zaman Rasulullah SAW itu sudah banyak catatan, sudah ada catatan yang salah satu diantaranya itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Sehingga ketika kemudian Pak Fahru Razi ini mengatakan, apakah itu berarti kitab hadis yang ditulis di abad berikutnya adalah palsu dan tidak bisa dibenarkan? Ya, tidak berlaku. Lantaran mukaddimah awalnya aja salah. Apalagi dengan mengatakan bahwa kitab sezaman itu tidak dibutuhkan. Ya, artinya pada zaman Rasul saja itu sudah ada penulisan hadis, ya, dan beberapa sahabat itu sudah menulis hadis. Lalu apakah sulit pada abad-abad yang berikutnya untuk menemukan sebuah catatan, apalagi hanya sekedar catatan nama Fulan bin Fulan atau Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, kan gitu. Sehingga untuk hujah yang pertama yang digunakan oleh Pak Fahru Razi ini sudah patah, ya, lantaran beliau mungkin tidak melihat atau tidak menelaah riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa memang Rasulullah itu, para sahabat Nabi, beberapa sahabat Nabi itu menulis hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditambah lagi, kalau kita itu mempelajari ilmu hadis, maka di sana akan kita temukan bahwa salah satu syarat daripada hadis yang sahih itu adalah dhabtur rawi. Dhabtur rawi atau ketepatan dalam periwayatan, ya. Dan dhabt itu terbagi menjadi dua, yaitu dhabtu sadrin wa dhabtu kitabatin, yaitu ketepatan riwayat yang berdasarkan atas hafalan, dan yang kedua itu adalah ketepatan riwayat yang berdasarkan atas tulisan. Nah, riwayat itu sudah mulai ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya, baik khususnya setelah beliau itu meninggal, ya. Makanya di masanya Khulafaur Rasyidin di situ, ketika sudah muncul khususnya di masa Sayyidina Umar, ya, itu ada atau sudah mulai beberapa pemalsuan hadis, maka Sayyidina Umar itu memberikan beberapa syarat yang diantaranya adalah memberikan bayinah atau bukti atau saksi dua orang bahwa dia itu memang benar-benar mendengar perkataan yang dia sampaikan itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di samping itu beberapa sahabat itu memang memiliki tulisan yang diantaranya adalah tadi Abdullah bin Amr bin As. Ya, artinya di kalangan para ahli hadis sekalipun itu tidak semuanya berdasarkan atas dhabtu sadrin atau hafalan hadis atau kuatnya hafalan hadis, enggak. Tapi sebagian dari mereka ada yang berdasarkan atas hafalan hadis, dan sebagian yang lain itu ada yang berdasarkan atas tulisan. Makanya dhabt ada dua, yaitu dhabtu sadrin dan dhabtu kitabatin, ya. Dan tentunya dalam dhabtu kitabah, dalam penerimaan tulisan sebagai sebuah periwayatan dari Rasulullah SAW, tentu ada syarat-syaratnya, yang diantaranya adalah tidak adanya penambahan tulisan, ya, tidak ada penambahan tulisan, kemudian tidak ada, bisa dibedakan antara tinta tulisan asli dengan yang lainnya, yang pembahasan ini ditemukan secara atau dijelaskan secara mendetail di dalam ilmu-ilmu hadis, yang salah satunya adalah Muqaddimah fi Ulumil Hadis karya dari Imam Ibnu Salah. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pada intinya adalah tulisan tersebut atau tulisannya Pak Fahrur itu kurang teliti dan kurang detail. Sehingga beliau itu menyimpulkan satu hal yang sangat bertolak belakang dengan teks dari hadis yang saya bacakan tadi, yaitu hadis riwayatnya Imam Bukhari di dalam Jami'us Sahihnya, dan juga riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya. Nah, sehingga hal ini perlu diluruskan, ya, khususnya bagi Bapak Fahru Razi, ya. Dan saya meragukan tulisannya apakah tulisan ini bisa untuk mengakhiri polemik nasabah alawi, sementara argumen-argumen
sementara argumentasinya begitu-begitu saja, nggak ada yang kuat, ya, nggak ada yang kuat. Dan ini tentu adalah sesi yang pertama ya yang akan saya tambahkan dengan sesi-sesi yang lain. Ya, artinya ini baru catatan yang pertama untuk beliau, dan nanti akan saya tambahkan catatan-catatan yang berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.